Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sendika di channel My Job by Sendika Perdana. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas tentang salah satu ceramah Bapak Dim Samsudin di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jadi kita sama-sama belajar untuk menjadi pribadi yang nasionalis dan juga agamis. Jadi ini nggak bisa dipisahkan. Jadi orang yang agamis itu pasti nasionalis. Jadi seperti itu, karena sesuai dengan ceramahnya Bapak Dim Samsudin ini, pasti kita akan melihat bagaimana perjuangan para pahlawan itu tidak lepas dari peran-peran keagamaan. Nah, jadi ini dikutip dari radarjogjajawapos.com. Jadi judulnya, Dim Samsudin ajak masyarakat tak lupakan sejarah Islam di Indonesia. Jadi bukan hanya sejarah, tapi sejarah Islam. Jadi sejarah juga nggak boleh lupa, tapi ingat, sejarah Islam tidak boleh dilupakan. Sebagai seorang Muslim, kita harus meyakini bahwa Islam adalah salah satu agama yang memerintahkan untuk mendukung kebebasan dalam hal bernegara. Karena apa? Karena penjajahan itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Seperti itu. Jadi bentuk penjajahan seperti apapun ya. Jadi penjajahan itu dalam artian sesuatu yang memaksakan seseorang. Jadi menggunakan kekuatan untuk memaksa seseorang dalam hal yang bertentangan dengan agama. Nah, kita lanjut isinya, yaitu Radar Jogja, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Dim Samsudin mengajak masyarakat tak lupa sejarah Indonesia, terutama peran Muslim dalam memperjuangkan dan menjaga kemerdekaan Indonesia, termasuk tonggak utama saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Jadi Bapak Dim Samsudin ini menegaskan bahwa peran para Muslim itu merupakan tonggak utama dalam kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dalam ceramah tarawih, Dim Samsudin bercerita berbagai hal. Berdasarkan catatan sejarah, tidak sedikit kerajaan Nusantara yang berbasis Islam menjadi tonggak Indonesia, baik secara ketokohan personal maupun dukungan kerajaan. Total 73 persaudaraan, dan menurut sejarawan dengan penuh kerelaan, keikhlasan menyerahkan diri, menyerahkan kekuasaan untuk bergabung dengan NKRI. Jelasnya dalam ceramah tarawih di Masjid Kampus UGM Yogyakarta Selasa. Nah, jadi Bapak Dim Samsudin ini menjelaskan ada 73 persaudaraan. Jadi 73 persaudaraan ini maksudnya bisa perkumpulan ataupun kerajaan yang bersatu. Bersatu, mereka menyerahkan seluruh jiwa, harta, kemudian tahtanya juga, kekuasaannya, agar bisa menjadi negara NKRI. Kenapa? Karena saat itu negara mulai terpecah belah. Jadi pemerintahan Belanda itu mereka mulai membumi hanguskan satu persatu kerajaan Islam di Indonesia, sehingga kalau tidak bersatu maka kekuatan mereka akan kurang. Jadi pada saat itulah para raja-raja itu menyerahkan segenap kekuasaannya untuk menjadi NKRI, bertarung melawan penjajahan gitu. Din juga menceritakan sejarah pada puncak kemerdekaan Indonesia berupa saran pemilihan hari proklamasi kemerdekaan, tepatnya 17 Agustus 1945
1445. Momentum tersebut atas syarat seorang kiai asal Madiun, Jawa Timur. Sosok ini menyarankan kepada Soekarno memilih 17 Agustus 1945 atas pertimbangan jatuh pada hari Jumat di bulan Ramadan. Nah, ini adalah hal yang sangat bagus ya. Jadi besok lusa kan Ramadan, hari Jumat, nah itu sangat berkah sekali. Jadi pemerintah itu memang seharusnya melibatkan para ulama dalam mengambil segala keputusan, terutama keputusan-keputusan yang sangat genting itu harus melibatkan para ulama. Kenapa? Karena pertimbangan akal manusia saja itu tidak cukup. Yang membuat kita kuat adalah kita sebagai muslim mempunyai dasar yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi pertimbangan akal manusia itu tidak akan sempurna. Tapi jika diimbangi dengan dasar-dasar hadis, dalil-dalil Al-Quran, kemudian pertimbangan jumhur ulama, itu akan membuat sebuah keputusan menjadi lebih bijak. Itu menurut saya seperti itu memang seharusnya. Nah, dan ini terbukti pada tahun 1945 para tokoh-tokoh negara ini selalu mendekati ulama. Contohnya pertimbangan tanggal 17 Agustus ini. Jadi mau tidak mau itu adalah sebuah hal yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena jika tidak menggunakan pertimbangan ulama, maka pertimbangan-pertimbangan dari kaum-kaum liberal, kaum-kaum yang sekuler, yang mereka bahkan ada kaum-kaum yang oligarki, yang mereka hanya mementingkan kepentingan pribadi, itu sangat berbahaya. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut. Ternyata yang mengusulkan kepada Bung Karno secara tertulis agar NKRI diproklamasikan pada bulan Ramadan hari Jumat, Ramadan 17 Agustus, seorang ulama Muhammadiyah dari Madiun yaitu Kiai Haji Abdul Mukti. Dan ada dokumen itu tertulis. Ulama lain mengusulkan kepada pemimpin bangsa tentang bendera bangsa merah putih dan lain semua. Jadi saat itu setiap hal berkaitan dengan kemerdekaan itu memang dipertimbangkan oleh para ulama. Jadi para pejabat negara, para petinggi saat itu, pahlawan-pahlawan, tokoh-tokoh nasional itu mereka senantiasa berkonsultasi dengan para ulama untuk membuat sebuah pertimbangan-pertimbangan ini. Nah, jadi termasuk keputusan hari itu bukan karena klinik, tapi karena memang ada dasar hadisnya, jadi ada dasar agamanya yang benar gitu. Karena mayoritas saat itu adalah Islam di Indonesia ini, dan sampai sekarang pun Indonesia mayoritas masih Islam. Jadi itu sangat penting untuk menentukan keputusan yang tepat. Karena para ulama pastilah ulama itu pasti memberikan solusi yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga manfaatnya itu bukan hanya bagi masyarakat tapi bagi semesta. Jadi bagi lingkungan, bagi kebijakan-kebijakan itu pasti ada manfaatnya. Din Samsudin meminta penerus bangsa mempelajari sejarah Indonesia dalam sebuah catatan tertulis peran dan jejak Islam dalam sejarah kebangsaan Indonesia. Apabila terlupakan maka berdampak pada stabilitas negara. Nah, ini apa yang saya sampaikan tadi dijelaskan juga oleh Bapak Din Samsudin gitu, bahwa memang peran ulama, peran Islam itu harus ditulis dan dipertimbangkan oleh para ulama. Jadi maksudnya setiap pemerintahan itu memang harus mempertimbangkan sesuatu itu, meminta saran-saran dari ulama.
Ini adalah fakta sejarah. Jangan sekali-kali menghilangkan sejarah. Karena itu jangan menghilangkan jejak Islam sejarah kebangsaan Indonesia. Karena tidak hanya merugikan umat Islam, tapi kita semua. Dia mengajak masyarakat untuk merajut kerukunan dan toleransi sejati. Tentunya dengan berbekal pada agama. Menurutnya, tonggak utama Pancasila itu adalah agama. Negara Pancasila tidak akan tegak tanpa agama. Dengan agama atau ketuhanan yang Maha Esa, maka negara Pancasila akan tegak, dan tanpa agama maka negara Pancasila akan rusak, akan terkoyak-koyak, ujarnya. Jadi termasuk dalam perumusan dasar negara, bahwa dasar negara ini memang dirumuskan oleh kebanyakan para ulama gitu. Mereka mengambil dari Al-Quran, dari hadis untuk dijadikan sebagai dasar negara ini. Jadi termasuk ketuhanan yang Maha Esa salah satunya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa ini adalah bukti nyata. Jadi bukti nyata bahwa Islam ini adalah salah satu pencetus dalam perumusan dasar negara. Karena apa? Karena di Al-Quran sudah jelas, Qul ahad. Jadi bahwa katakanlah bahwa Tuhan itu Maha Esa, satu gitu. Jadi ini sudah jelas gitu. Jadi tidak bisa terbantahkan karena di Al-Quran sudah dijelaskan dan dirumuskan dalam Pancasila. Jadi jika ada orang atau oknum yang membentur-benturkan Pancasila dengan Al-Quran, Pancasila dengan Islam, Pancasila dengan khilafah, itu sebenarnya hanya alibi agar kaum-kaum yang sekuler, kaum-kaum yang istilahnya komunis, jadi berpaham-paham di luar Islam, itu mereka bisa menggerogoti Islam dengan mudah, itu dengan mengadu domba sesama Islam. Banyak sekali organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam tapi akhirnya merusak Islam itu sendiri. Nah, itulah kenapa muncul para istilahnya ulama yang keras, yang tegas dalam membasmi isu-isu miring terhadap Islam. Jadi karena Islam sendiri tidak bisa dipisahkan dengan nasionalisme. Jadi orang Islam yang baik pasti mempunyai jiwa nasionalisme yang bagus. Ya. Karena apa? Karena negara ini adalah tempat bernaung. Jadi negara ini adalah tempat untuk kita bersama-sama menjadi seorang Muslim yang baik. Menjadi tempat untuk bersosialisasi. Jadi untuk tempat berlindung. Jadi kalau negara ini sampai kacau, maka masyarakatnya juga akan merugi gitu. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita berbagi ya di sini. Saya senang sekali dengan ceramahnya Bapak Din Samsudin ini. Terima kasih kepada beliau yang mengingatkan kita generasi-generasi penerus untuk tetap berdakwah. Jadi untuk tetap berdakwah dan mendukung pemerintahan dengan baik tanpa menghilangkan nilai-nilai agama, khususnya Islam sebagai seorang Muslim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya guys. Terima kasih.